saya Putri Karin Masana Simajuntak dengan NIM 2004190 dengan nomor absen 17. Halo semuanya, perkenalkan saya Ida Handayani dengan NIM 2004447 dan nomor absen 26. Dan saya Rizky Siti Asnani dengan NIM 2006608 nomor absen 33. Saya Anissa Putri Heriani dengan NIM 2006649 dan absen ke-34. Tahukah kalian apa itu penilaian? Pada saat membicarakan masalah penilaian, kita sering menggunakan beberapa istilah seperti tes, lalu ada pengukuran, evaluasi, dan penilaian yang digunakan secara tumpang tindih atau overlap. Namun, sebenarnya apa sih penilaian itu? Nah, kita simak contoh berikut ini. Pada ulangan harian, Intan dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian. Tetapi pada ulangan harian sebelumnya, Intan hanya dapat mengerjakan 2 dari 5 butir soal yang disediakan. Dari data tersebut, kita dapat menyatakan bahwa Intan telah mengalami kemajuan dalam belajar. Ini berarti pembelajaran yang Intan lakukan cukup berhasil. Dari contoh tersebut, sebenarnya Intan telah melakukan tes, pengukuran, evaluasi, dan penilaian. Nah, sekarang mari kita kupas tuntas apa sebenarnya penilaian itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu fungsi penilaian. Fungsi penilaian yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu kepada tujuan-tujuan instruksional. Lalu yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dapat dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu dasar dalam menyusun laporan kemajuan siswa pada orang tuanya. Dalam laporan tersebut dikemukakan kecakapan belajar siswa dalam bentuk-bentuk nilai prestasi yang dicapainya. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan penilaian itu? Tujuan kita melakukan penilaian diantaranya, yang pertama, kita bisa mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, penilaian bertujuan untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah, semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Lalu yang ketiga, tujuan dari penilaian yaitu untuk menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Dan yang terakhir, tujuan kita melakukan sebuah penilaian yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang pertama adalah valid. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh standar ISI, di mana kompetensi itu adalah kompetensi dasar dan juga kompetensi inti. Nah, dalam standar kompetensi lulusan, penilaian valid itu berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Nah, yang kedua adalah objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional antara penilai dengan siswa itu tidak dapat menjadi alasan untuk kita menilai bagaimana hasil belajar oleh siswa.
Nah, yang ketiga adalah transparan atau terbuka, di mana penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka, yang artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dengan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yang artinya penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau bagaimana perkembangan dan kemampuan dari peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, serta orang tua dan juga masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau tidak merugikan bagi peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender tidak menjadi halangan untuk mereka mendapatkan keadilan dalam penilaian. Nah, yang selanjutnya adalah terpadu. Nah, terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak bisa dipisahkan dan tak akan terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah sistematis, yang artinya penilaian itu harus dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Nah, yang selanjutnya juga ada akuntabel, di mana penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan yang terakhir adalah beracuan kriteria, di mana penilaian ini didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah kita mempelajari prinsip-prinsip penilaian, sekarang kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis dari penilaian itu sendiri. Baik, jenis-jenis penilaian yang pertama yaitu tes. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pernyataan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat atau juga atribut. Dalam setiap butir pernyataan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Nah, dengan demikian, setiap tes menuntut siswa untuk memberi respons atau jawaban. Nah, respon yang diberikan oleh siswa dapat benar atau salah. Jika respon yang diberikan siswa benar, maka kita katakan siswa tersebut mencapai tujuan dari pelajaran itu. Nah, tetapi jika respon yang diberikan oleh siswa salah, maka mereka belum dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita ukur. Nah, yang pertama, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Nah, tes objektif sering juga disebut dengan tes dikotomi, karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut dengan tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan juga pernyataan atau pertanyaan yang belum sempurna. Nah, tes objektif ini sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, serta penerapan prinsip-prinsip. Nah, di dalam tes objektif ini terdapat jenis-jenis. Apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, yang pertama, tes benar salah. Nah, di dalam tes benar salah ini soal-soalnya dapat berupa pernyataan-pernyataan, di mana pernyataan tersebut ada yang benar dan ada pula yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan tersebut, yaitu dengan cara melingkari B untuk pernyataan yang benar dan melingkari S untuk pernyataan yang salah.
Nah, yang kedua yaitu tes pilihan ganda. Di dalam tes pilihan ganda ini terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Nah, tes ini terdiri dari keterangan atau stem dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif atau option yang kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Nah, yang kedua ada tes uraian. Tes uraian ialah butiran soal yang mengandung pernyataan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan peserta tes secara naratif. Ciri khas tes uraian ini ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal tetapi disusun oleh peserta tes. Bentuk tes uraian dapat digolongkan ke dalam dua tipe. Yang pertama, tes uraian bebas, dan yang kedua, tes uraian terbatas. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan keempat toples di samping ini. Masing-masing toples diisi dengan air dan ikan yang sejenis, ukuran dan jumlahnya yang sama, serta diberi makanan yang cukup. Nah, pada toples A ditambahkan tumbuhan air, dan pada toples B bata merah. Lalu selanjutnya pada toples C ditambahkan tumbuhan air dan bata merah, sedangkan pada toples D atau toples yang terakhir ditambahkan dengan tumbuhan air dan batu. Pada percobaan tersebut, apakah ada hubungan antara tumbuhan air dan kelangsungan hidup ikan? Jelaskan. Ikan pada toples manakah yang dapat bertahan hidup paling lama? Jelaskan. Nah, dari contoh tersebut, itu merupakan contoh dari tes uraian. Nah, tadi kita sudah mengetahui contoh penilaian tes. Sekarang kita akan belajar mengenai contoh penilaian non-tes. Yang pertama, contoh pedoman pengamatan untuk menilai keterampilan siswa. Nah, kita dapat memperhatikan tabel di sini. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, cara membawa mikroskop. Nah, cara membawa mikroskop ini terdapat 4 skor. Yang dimana skor 4 diberikan jika setiap indikator dilakukan dengan baik dan benar. Lalu skor 3 diberikan jika setiap indikator dilakukan dengan sedikit kesalahan. Skor 2 diberikan jika setiap indikator dilakukan dengan setengah benar. Dan yang terakhir, yang skor 1 diberikan jika setiap indikator dilakukan dengan banyak kesalahan. Nah, begitupun dengan indikator selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tes, kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Keberhasilan suatu program pendidikan hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran. Semua kegiatan penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang selalu melibatkan pengukuran, baik pengukuran yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka dari suatu objek yang diukur. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan, mulai perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan penilaian serta pelaksanaan, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, manajemen pendidikan dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas, maka kegiatan evaluasi selalu didahului dengan kegiatan pengukuran dan asesmen. Nah, yang terakhir yaitu ada penilaian. Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif, yaitu pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif yang merupakan berupa angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui aspek apa saja yang dinilai dalam penilaian. Yang pertama, aspek kognitif. Ranah kognitif mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, semua kegiatan
yang termasuk ke dalam kegiatan otak adalah termasuk ke dalam ranah kognitif. Jadi, erat kaitannya dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya ada kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah ini terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama adalah pengetahuan atau hafalan. Nah, ini adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau recall. Yang kedua ada pemahaman, adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Yang ketiga adalah penerapan. Ini adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode atau rumus-rumus dan sebagainya. Selanjutnya adalah analisis. Ini adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian ataupun faktor yang satu dengan faktor lainnya. Selanjutnya ada sintesis. Ini adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Yang terakhir adalah penilaian. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, ataupun ide. Selanjutnya ada aspek non-kognitif. Di dalam aspek ini terbagi jadi dua, yaitu aspek afektif dan aspek psikomotor. Yang pertama ada aspek afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif menjadi lebih rinci, terbagi ke dalam 5 jenjang. Yang pertama receiving atau attending, menerima atau memperhatikan. Yang kedua responding atau menanggapi. Yang ketiga adalah valuing atau menilai, menghargai. Yang keempat ada organization, yaitu mengatur atau mengorganisasikan. Yang kelima ada keterpaduan dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Yang kedua ada aspek psikomotor. Ranah psikomotor ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar afektif atau yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Contoh dari aspek psikomotor adalah meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik dan tepat, dan melakukan tindakan secara alami. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik. Yang pertama yaitu perencanaan penilaian, di mana perencanaan penilaian ini sendiri menentukan kompetensi dasar dan merumuskan kegiatan. Pada tahapan ini ditandai dengan menyiapkan RPPH, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian, dan juga menetapkan alat serta kriteria penilaian. Yang selanjutnya yaitu penentuan KKM, di mana hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KKM kompetensi dasar hingga KKM mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian adalah penyajian penilaian kepada peserta didik, di mana penilaian ini dilaksanakan dengan suasana yang kondusif, tenang, nyaman, dengan menerapkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan menggunakan acuan kriteria serta akuntabel. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian oleh pendidik ini dapat berupa tes maupun non-tes yang sudah kita bahas sebelumnya, dan yang dilakukan melalui ulangan ataupun penugasan. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada tahapan ini meliputi: yang pertama yaitu melaksanakan penilaian menggunakan instrumen yang telah dikembangkan sebelumnya. Yang kedua yaitu memeriksa hasil pekerjaan peserta didik
yang dimana hasil pekerjaan ini dilakukan untuk setiap penilaian yang dikembangkan kepada masing-masing peserta didik, dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik itu. Nah, selanjutnya masing-masing hasil pekerjaan peserta didik itu dibalikkan atau dikembalikan kepada siswa, di mana untuk mengetahui dan mengenal kekuatan dan kelemahan siswa tersebut. Ini merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mengetahui kemajuan belajarnya, mengetahui kompetensi yang belum dan yang sudah dicapainya, serta memotivasi dirinya untuk dapat bekerja dan juga belajar lebih baik, serta memperhatikan strategi belajar yang tepat untuk dirinya. Yang selanjutnya adalah analisis hasil penilaian. Analisis yang dilakukan oleh pendidik ini menggunakan acuan kriteria yang membandingkan hasil penilaian masing-masing peserta didik dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk penilaian dilakukan oleh pendidik, hasil penilaian masing-masing dari peserta didik ini dibandingkan dengan KKM. Nah, analisis ini bermanfaat untuk mengetahui kemajuan hasil belajar serta kesulitan belajar peserta didik dan untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan. Analisis penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap peserta didik tidak terlepas dari prosedur penilaian pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, di mana berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pada pasal 13 yang berbunyi, prosedur penilaian proses belajar dari hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua, yaitu menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian berikut dengan pedoman perskorannya disusun. Yang keempat, melakukan penilaian. Yang kelima, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti laporan hasil penilaian. Nah, yang selanjutnya ada tindak lanjut, di mana analisis hasil penilaian yang telah dilakukan perlu ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sebagai tindak lanjut hasil analisis meliputi yang pertama, pelaksanaan program remedial untuk peserta didik yang belum tuntas atau belum mencapai KKM untuk hasil ulangan harian dan memberikan kegiatan pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas. Yang kedua, menginput semua hasil penilaian yang telah dilaksanakan. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. Semua hasil penilaian harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti orang tua atau wali, kepala sekolah, pengawas, pemerintah, mitra sekolah, dan peserta didik itu sendiri. Di mana langkah-langkah yang pasti sebagai tindak lanjut dari laporan yang diberikan oleh pendidik tersebut, yakni yang pertama, menghitung atau menetapkan nilai mata pelajaran dari berbagai macam penilaian, mulai dari hasil ulangan harian, tugas-tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Yang kedua, yaitu melaporkan hasil penilaian mata pelajaran dari setiap peserta didik pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wali kelas atau wakil bidang akademik dalam bentuk nilai prestasi belajar yang meliputi aspek pengetahuan, praktik, dan sikap, disertai dengan deskripsi singkat sebagai cerminan dari kompetensi yang utuh yang telah dicapai oleh peserta didik itu. Yang ketiga, yaitu memberi masukan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester sebagai akhlak dan kepribadian peserta didik yang merupakan kepribadian yang baik dan bagus. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pendidik yang menilai ujian praktek melaporkan hasil penelitiannya kepada pimpinan satuan pendidikan melalui wakil pimpinan bidang akademik atau bidang kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai persamaan dan perbedaan penilaian, evaluasi, pengukuran, dan juga tes. Nah, untuk persamaannya sebenarnya apa sih? Persamaannya yaitu keseluruhannya yaitu mempunyai pengertian menilai
atau menentukan sesuatu. Di samping itu, alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya juga sama saja. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaannya? Perbedaan antara keseluruhannya yaitu terletak pada waktu dan fungsinya. Tes digunakan sebagai alat atau media untuk memperoleh informasi tentang siswa. Pengukuran digunakan untuk memberi angka pada karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek yang diambil dari sebuah tes. Sedangkan penilaian digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang diperoleh berdasarkan pengukuran sebelumnya. Perbedaannya juga terletak pada ruang lingkup pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Ruang lingkup evaluasi lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem dan dapat dilakukan tidak hanya pihak internal, tetapi juga oleh pihak eksternal. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan dan wawancara. Nah, baik, setelah pembahasan yang banyak tadi, sekarang saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama, tes. Tes merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan seseorang dengan melalui testing yang menghasilkan hasil tes atau lembar kerja. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran merupakan proses untuk menentukan kuantitas sesuatu yang menghasilkan angka melalui proses membandingkan hasil tes dengan standar ukuran tertentu yang menghasilkan angka atau skor yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan kegiatan yang meliputi dua unsur, yaitu pengukuran serta penilaian. Evaluasi ini melalui proses yaitu pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian lulus atau tidak, yang menghasilkan keputusan atau justifikasi.